Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jemaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, sehat walafiat dan diberikan taufik hidayah sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT bisa mengikuti salat Isya dan tarawih berjemaah di At-Taubah. Namun pertama-tama kami mohon ampun dan maaf jika seandainya ada para dai, para penceramah, para ustaz, baik itu kultum atau kulsum, yang sekiranya ceramahnya misalnya terlalu keras, itu bukan dari panitia masjid ya, karena kami dari panitia masjid tidak pernah menyuruh dan menyarankan dan minta kepada penceramah itu ini ceramah tidak pernah ya. Jadi kalau misalnya penceramah itu kultum semata-mata dari mereka semua, dari ilmu yang mereka ketahui ya, itu. Tapi kami tetap selalu berdoa kepada Allah, semoga kawan kita, keluarga kita yang sekarang misalnya belum bisa hadir, tetap kita selalu doakan mudah-mudahan dapat petunjuk hidayah sehingga di tahun yang akan datang bisa seperti sekarang ini ikut juga sholat tarawih berjamaah ya. Itu yang kita pentingkan, karena kadang-kadang dari ustaz itu ada yang agak lembut, ada yang agak keras ya. Ini dimaklumi aja Bapak Ibu ya, karena ini memang hukumnya Allah ya. Memang itu pengetahuan yang dari berdasarkan dari Al-Quran dan hadisnya. Kemudian karena ini Ustaz Sohibul Anwar Imam Masjid Agung mungkin berhalangan, ada pertempatan di lain juga ngisi. Oleh karena itu kita minta kepada saudara kita Ustaz Al-Quran Guru Ismi Mas'udi, kepada beliau dipersilakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita selalu meminta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu bersolat Isya berjamaah beserta sholat sunat tarawih, yang mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kalau kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau mulai dahulu ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jemaah sholat Isya serta sunat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah pengganti yang sedikit saja mengambil berkahnya di bulan Ramadan ini supaya tidak kosong, mengambil sedikit daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Man aktsara sholata alayya fi jami' makhluqati ay yastaghfirullah ba'da mauti." Kata Rasulullah, barang siapa yang memperbanyakkan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW fi hayati, semasa hidupnya, Allah memerintahkan semua makhluk-makhluknya Allah yang ada di atas muka bumi ini untuk memintakan ampun kepadanya, kepada orang yang membaca sholawat itu, ayastaghfirullah ba'da mauti, sesudah kita meninggal. Jadi apabila kita ini semasa hidupnya kita selalu memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, Allah itu memerintahkan kepada makhluk-makhluknya Allah atau ciptaan-ciptaannya Allah, semua yang ada di atas muka bumi ini untuk memintakan ampun kepada kita. Banyak sekali makhluk Allah yang berada di atas muka bumi ini, termasuk burung, itu semua itu makhluk Allah.
Mereka semua diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampun kepada kita. Makanya kita itu jangan sampai kita itu malas-malas membaca selawat. Sebentar aja baca selawat itu setengah menit sudah berapa ratus kita dapat. Namun kita tidak tahu fadilat dan keutamaan daripada selawat itu sendiri, sehingga kita model meremehkan. Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada umatnya, kalau merasa kita itu merasa umat Rasulullah, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk selalu memperbanyak membaca selawat siang dan malam. Nah, wajib itu kita berapa kali dalam sehari semalam itu dalam sholat itu, kalau kita sholat tanpa selawat itu tidak sah selawat kita. Biar bagaimanapun kita itu sholat tapi kita tidak ada selawatnya di dalam sholat kita, percuma sholat kita itu tidak diterima oleh Allah. Itu fadilah di antaranya. Dan di antaranya fadilah daripada sholawat itu sendiri ada 3. Di dalam hadis Nabi itu kata Rasulullah yang artinya, karena ini sudah jam 8 adalah yang artinya aja supaya lebih paham. Barang siapa kata Rasulullah memperbanyak sholawat, maka sholawat itu tadi nanti akan menjadi cahaya fil qabri ketika itu kita masuk ke dalam kubur. Itu pertama. Jadi kalau kita itu selalu membaca sholawat, mulut kita dibasah dengan sholawat kepada Rasulullah, sholawat yang kita baca itu tadi itu menjadi cahaya ketika kita mati atau kita masuk ke dalam kubur. Yang sudah tahu, sudah melihat bagaimana kubur itu sempitnya, kecilnya 2 meter kali 1,5 meter, gelap gulita, dikasih papan lagi setelah itu gembung lagi. Nah, kalau kita itu semasa hidup kita selalu memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, insya Allah dijamin oleh Rasulullah itu kuburan itu bercahaya. Alhamdulillah, masih malas kita membaca sholawat Sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua yang artinya kata Rasulullah, barang siapa yang mau selalu memperbanyak sholawat kepada aku kata Nabi, bukan kata siapa-siapa, kepada Nabi, maka sholawat itu menjadi cahaya ketika kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Itu diantaranya fadilahnya. Jembatan Shiratal Mustaqim itu kita sudah tahu semuanya, kecilnya seperti rambut, tajamnya seperti pedang. Di bawahnya itu di dalam keterangan dalam kitab kita tuh di bawah ini adalah neraka jahanam yang akan mematok kita, yang akan memakan kita. Tapi kalau kita itu ingin selamat daripada gubaran api neraka jahanam itu, banyak yang membaca selawat selain yang fardu itu, banyak yang membaca selawat kepada Rasulullah. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, kata Rasulullah, barang siapa yang memperbanyak sholawat kepada aku, maka sholawat itu nanti akan menjadi nur, menjadi cahaya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu sudah nikmat, surga itu sudah nyaman, ditambah lagi dengan nikmat-nikmat sholawat itu, cahaya-cahaya sholawat di dalam surga itu luar biasa nikmatnya. Karena dalam surga itu memang sudah ditentukan oleh Allah itu bagi orang yang bertakwa. Anak siapapun orangnya, anak pejabat, anak ulama, anak guru, tapi tidak sholatnya saja tidak bisa dijamin untuk masuk surga. Karena memang surga itu dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi jalannya takwa itu banyak, melalui membaca selawat itu juga mendekatkan kepada takwa, membacakan istighfar itu sudah mendekat kepada jalan takwa, membaca Quran begitu juga, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk masuk ke dalam surganya Allah itu sangat mudah amalannya. Di antaranya kata guru-guru kita itu yang sudah mengambil ijazah daripada guru kita itu selawat dan istighfar. Insya Allah ya, kalau mengandalkan sholat kita
mungkin terbanyak rusaknya daripada baiknya. Itu. Tetapi kalau kita selalu bersolawat kepada Rasulullah, ikhlas kada ikhlas, ria atau bagaimana, diterima oleh Allah. Kalau kita sembahyang ria, mau tidak diterima. Begitu juga sedekah, infak dan lain sebagainya, ria tidak pada. Tapi kalau bersolawat kepada Rasulullah, amal yang paling mudah, ria atau ria apakah? Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya fadilat daripada salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini satu amalan kalau yang bisa mengamalkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu baca 11 kali habis sembahyang. Jangankan itu langit runtuh ke bawah, apalagi jual bangun masjidnya, insya Allah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kalau menyampaikan 11 kali harus sembahyang dalam terjadi Rasulullah min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amalkan 11 kali itu baca. Mudah-mudahan dengan ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.